Hai, selamat pagi. Hari ini dari kemarin ya, saya ada di Kedah, di salah satu negara bagian dari Malaysia. Kemarin pagi saya dijemput oleh Leong dan keluarganya untuk makan siang jam 12, tapi langsung ke Kedah untuk berkumpul dengan keluarga istrinya Leong. Jadi dari Georgetown hotel saya. Terus kami kan ada di Penang. Penang itu ada dua bagian, Pulau Penang dan Penang daratan. Saya tinggal di Pulau Penang, di mana airport pun ada di Pulau Penang. Jadi kami harus lewat jalan tol jembatan itu sepanjang 12 km, 13 km berharga 7 ringgit. Tapi kalau dari daratan ke Pulau Penang, kalau Pulau Penang ke daratan tidak bayar. Kenapa? Karena ternyata Pulau Penang adalah pusat wisata Malaysia. Minggu kemarin itu ternyata hari libur anak-anak sekolah. Jadi di Pulau Penang itu memang rame. Pantesan hotel saya ganti-ganti karena gak bisa pesen sekalian satu minggu. Karena penuh. Sayang banget ya. Bukan kesayang sih, saya malah bisa bermain dengan anaknya Leong. Tapi memang Pulau Penang kemarin itu memang berpadat sekali. Saya kalau naik taksi itu jam-jam padat tuh luar biasa kenaikannya. Ya tapi namanya juga liburan ya. Oke, kita nyebrang ke Pulau Penang daratan, naik jembatan Pulau Penang, lalu sampai ke Kedah. Jadi dari Georgetown ke Kedah kira-kira 1,5 jam dengan lancar pakai tol gitu ya, highway. Lalu sampai Kedah, masuk ke kota namanya Sungai Petani. Itu ada daerah tempat tinggal keluarga istrinya Leong. Kami masuk ke rumahnya, tapi sebelumnya kita keliling kota Kedah. Dunia atau bukan daerah kawasan Kedah itu saya cuma membayangkan itu seperti daerah di Pulau Sumatera, karena saya pernah jalan-jalan ke Pulau Sumatera dari Lampung, dari Jakarta sampai Medan naik mobil. Suasananya itu seperti itu. Jadi bangunan-bangunan setengah tinggi, mungkin paling lantai 10 ke bawah, ruko-ruko, tanah luas, padi, perkebunan itu ada di Kedah. Kedah memang katanya sebagian besar bukan dikuasai, tinggal ada orang-orang Melayu. Dimana kalau di Penang itu lebih menjemuk seperti di KL. Jadi Kedah itu di banyak sekali petani padi dan petani kelapa sawit. Lalu perkotaannya sangat cukup ramai, tapi seperti kota-kota di Sumatera, bangunannya di bawah 10 lantai, banyak ruko dengan langgam arsitektur Cina peranakan. Keren banget, sama dengan di Georgetown atau di Singapura. Itu benar-benar cantik, saya foto, saya videoin. Lalu juga ada rumah-rumah tua dengan papan-papan dan juga rumah-rumah panggung yang tanpa paku. Saya sempat berhenti di situ, saya foto. Itu rumah panggung asli, masih bagus kayunya. Di bawahnya itu sekarang untuk parkir mobil dan jemuran. Dulu kenapa dibikin rumah panggung adalah zaman dulu adalah untuk menghindari binatang buas atau air atau banjir. Sekarang dimanfaatkan untuk parkir mobil dan jemuran. Karena tingginya kira-kira ya mungkin 2,5 atau 3 meter, kayak satu lantai bedanya. Kalau saya lihat kayaknya kalau saya naik itu agak ngeri. Kenapa? Itu tangganya sangat
sempit ya, jadi mungkin 10 atau 15 cm lebarnya. Saya akan susah pegangannya juga ya, itu yang standar ya, standar dari kayu itu saya mungkin agak susah untuk naik. Nah, memang itu bukan rumahnya ya, jadi saya cuman foto dan video serta posting. Lalu kami juga beli banyak kue bulan untuk oleh-oleh ke Jakarta. Lalu kita masuk ke rumahnya, disambut oleh orang tuanya istrinya Leong atau mertuanya Leong dengan sangat baik, dengan dua adiknya dan keluarganya, anak-anaknya. Aduh, saya sangat bersyukur punya teman seperti Leong dan keluarga. Saya dijamu makan bersama di rumah, dimasak oleh ibunya. Ibunya masih muda, kira-kira 57 tahun, berarti cuma 4 tahun di atas saya. Bapaknya di atas hampir 70 tahun. Lalu habis itu agak jam 5 kali ya, jam 5 saya diajak ke kebun durian milik keluarganya. Jadi mereka punya satu area kawasan kebun durian, saya nggak tahu berapa hektar, tapi isinya ada 150 pohon durian Musang King. Itu yang mahal, di Jakarta ada, tapi saya nggak tahu berapa harganya, mahal banget. Di sini pun 1 kilo itu 100 ringgit, berarti kira-kira 330.000 per kilo ya. Itu ada 150 pohon durian. Masing-masing pohon bisa menghasilkan antara 20 sampai 50 buah durian Musang King. Bayangkan, berarti kali 150 dan harganya 1 kilo antara kira-kira 100 ringgit. Satu buah durian tuh antara 1 kilo sampai 1,5 kilo atau 2 kilo. Yang kalau besar sampai 2 kilo. Jadi bayangkan nanti pada saatnya panen raya, berapa banyak yang mereka bisa hasilkan. Karena katanya mulai panen adalah awal tahun 2023, itu pun baru mulai sampai 5 tahun ke depan. Jadi nggak sekaligus panen, tapi bertahap mungkin sampai 5 tahun kata Leong. Oke, setelah saya keliling kebun durian, foto-foto, dan saya speechless. Terus saya masuk ke daerah untuk kongkonya keluarga. Ada satu rumah, ada tempat tidur kayak rumah ya, ada kamar mandi, terus sudah disusun lampion atau lantera yang dari kertas ya, berwarna-warni. Dulu pakai lilin, tapi kira lilin kan bisa terbakar, jadi pakai baterai, dipasang, digantung dengan latar belakang hitam tuh keren, hitam malam ya. Wih, keren banget. Ada foto-foto, saya video juga bagaimana mereka mempersiapkan lantern itu. Dan itu juga ada tradisi membakar singkong, membakar ubi, jagung, dan sosis untuk dibagi makan bersama. Ada keluarga mereka, keluarga teman-temannya, teman-teman keluarga ya, dan saya. Saya sangat bersyukur diterima sebagai orang asing di keluarga mereka. Lalu ada jelas ada kue bulannya dan beberapa kue. Terus ada pomelo ada jeruk Bali. Ternyata ada jeruk Bali di sini, katanya ada, kemarin beli di Ipoh. Saya baru tahu loh jeruk Bali ada di Malaysia. Aku pikir jeruk Bali itu memang dari Bali. Nggak tahu deh, saya. Itu pomelo, manis, besar, pokoknya asik banget, seger banget itu. Lalu ada caneti pasti, terus ada bubur caca atau namanya kita tuh sebut kolak, itu bubur caca. Itu juga tradisi, juga bubur apa sih, saya nggak tahu, kayak buah-buah apa, seger banget itu. Jadi ada 2 bubur
bubur caca sama bubur buah ini saya lupa. Terus ada ceneci, ada bakar-bakaran, ada singkong, ubi, jagung dan sosis, kue bulan, kue-kue yang lainnya, buah pomelo. Pisah sih ngambil dari kebun ya. Dan habis itu kita berria-ria, bersenang, ngobrol, ketawa-ketiwi, video-video, foto-foto, dan itu sampai jam 10 malam. 10 malam kami pulang, saya diantar ke hotel saya namanya Green City, dan mereka pulang ke rumahnya di namanya Sungai Petani. Ini juga daerah Sungai Petani, dekat dari rumahnya. Pagi ini jam 9 katanya saya akan dijemput, karena di sini tidak ada makan pagi. Dijemput untuk kembali ke Penang, tapi bukan ke Pulau Pinangnya, tapi ke Pinang daratannya, dan saya akan tinggal di sana sampai hari terakhir sebelum saya pindah lagi ke Pulau Pinang dan pulang ke Jakarta. Ya, terima kasih banget, Liong. Saya senang banget di sini, happy banget. Saya merasa diterima dan ketika saya kesepian di Jakarta, di mana adik-adik saya di Amerika, ada di Bali, terus anak saya di Tokyo, satu juga sibuk dengan pekerjaannya di apartemennya sendiri. Saya traveling ke sini dan saya disambut baik dengan Liong dan keluarganya. Saya benar-benar bersyukur, terima kasih Tuhan, dan saya pingin banget ini selalu ada di hati saya, di pikiran saya sebagai orang asing di keluarga mereka, dan saya diterima. Terima kasih. Dan oh iya, saya cerita juga di sini banyak sekali food street, benar, bukan hanya di Pinang, di sini hampir semua jalanan tuh isinya food street. Apakah itu kedai pemilik instansi atau pribadi, ataukah kaki lima. Saya nggak tahu bedanya apa dengan bangunannya, tapi kata Liong tuh ada kedai dan ada kaki lima, dan makannya pasti enak-enak. Tapi karena saya tinggal di Sungai Petani ini ada keluarganya, jadi kami tidak makan di jalanan. Dimasak oleh ibu mertuanya Liong. Nanti kalau di Pinang pasti kita makan di jalan lagi, food street lagi. Oke, sekarang saya bersiap-siap karena sekarang sudah jam 8:30. Semoga jam 9 mereka datang untuk menjemput saya untuk makan pagi dulu di rumahnya dulu. Terus habis itu kita pulang ke Pinang. Selamat sore, selamat pagi. Mendung di sini. Selamat beribadah pada teman-teman yang ke gereja. Saya tadi ibadah di online GKI Indonesia, GKI Jatinegara, dan salam, Tuhan berkati.